Halo kawan, jumpa lagi dengan saya di Cuka Cerita. Thor adalah film pahlawan super Amerika Serikat pada tahun 2011 berdasarkan karakter Marvel Comics dengan nama yang sama dan diproduksi oleh Marvel Studio dan didistribusikan oleh Paramount Pictures. Film ini disutradarai oleh Kenneth Branagh yang ditulis oleh Ashley Edward Miller dan Zack Snyder dan Don Payne. Film ini juga dibintangi oleh Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Colm Feore, Idris Elba, Kat Dennings, Rene Russo, Anthony Hopkins, dan masih banyak lainnya. Film tersebut melihat Thor, putra mahkota Asgard, dibuang ke bumi dan ditarik kekuatannya oleh sang ayah yaitu Odin. Dan Thor pun harus membuktikan dirinya layak atau tidak sebagai dewa petir. Daripada penasaran, yuk kita lanjut ke videonya. Seperti biasa, sebelum lanjut klik like and subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Pada tahun 965 Masehi, Odin Raja Asgard berperang melawan Frost Giant dari Jotunheim, dan pemimpin mereka ialah Loki. Untuk mencegah mereka menaklukkan 9 wilayah dimulai dengan bumi, pedang Asgardian mengalahkan Giant Frost dan merebut sumber kekuatan mereka yaitu Cascade of Accident Winter. Dan di sisi lain, anak Odin yaitu Thor bersiap naik ke tahta Asgard, dan saat sedang mengucapkan sumpah untuk menjadi Raja Asgard, Odin Alfadar menghentikan pelantikan karena dia menyadari bahwa Giant Frost menyusup ke dalam markas Asgard untuk mengambil sumber kekuatan mereka. Namun Odin mengutus penjaga pemusnah untuk membunuh Giant Frost dan mereka semua pun mati. Thor pun gagal menjadi raja, dan Thor juga membujuk ayahnya untuk memberi peringatan untuk menghancurkan planet Jotunheim. Namun sang ayah menolak dan Thor pun merasa kesal dengan keputusan sang ayah. Dan saat itu pula Loki menghasut Thor untuk menyerang dan menghancurkan Jotunheim. Namun awalnya teman-teman Thor tidak setuju dengan keputusan Thor. Namun Thor berusaha meyakinkan teman-temannya, dan akhirnya Thor dan Loki dan teman-temannya pergi ke Jotunheim. Heimdall, penjaga gerbang Bifrost, mengirim mereka semua ke Jotunheim, dan Thor pun pesan kepada Heimdall untuk tidak memberitahu siapapun kemana mereka pergi. Leave the bridge open with Jotunheim with you upon it. Thor pun sampai di Jotunheim untuk menghadapi Loki dan didampingi oleh adiknya Loki dan teman-temannya. Loki, pemimpin Giant Frost, menawarkan agar Thor, Loki, dan teman-temannya kembali ke Asgard karena mereka kalah jumlah. Awalnya Thor pun setuju untuk kembali ke Asgard, namun ketika Thor hendak pergi, Loki mengejek Thor dengan sebutan putri kecil, dan Thor pun marah dan terjadilah baku hantam.
Ketika mereka terpojok, Odin datang untuk melakukan intervensi dan bilang agar Luffy memaafkan perbuatan Thor. Namun Luffy menganggap itu adalah awal perang lagi. Odin pun menyelamatkan orang-orang Asgardian, menghancurkan genjatan senjata yang rapuh antara kedua ras tersebut. Untuk arogansi Thor, Odin mencopot semua baju Thor dan mengambil kekuatan Thor, dan dia juga mengirimnya ke bumi menjadi manusia biasa tanpa kekuatan, ditemani oleh palu milioner yang sekarang dilindungi oleh pesona yang memungkinkan hanya yang layak saja yang bisa menggunakannya. You are unworthy of your title! You have betrayed. Now take from you your power. Behold it, all honor! Cut you up! Whosoever worthy should possess the power. Di sisi lain, Jane Foster, Eric Selvig, dan Darcy sedang melakukan penelitian tentang atmosfer. Dia menemukan lubang cacing di langit yang berwarna-warni. Saat mendekatinya, Jane menabrak seseorang dan ternyata itu Thor, dan dia pun pingsan. Setelah sadar, Thor merengek kepada ayahnya dan teriak-teriak agar dia dikembalikan ke Asgard. Hal itu membuat Darcy takut dan menyetrum Thor. Thor yang sadar dirinya di rumah sakit pun mengamuk dan memukuli para petugas rumah sakit, dan dokter pun melumpuhkan Thor dengan obat bius. Dan penduduk setempat menemukan milioner, dan hal itu membuat mereka berlomba untuk mengangkat palu tersebut. Namun agen S.H.I.E.L.D. Phil Coulson menemukan palu milioner Thor. Jane, Selvig, dan Darcy mengetahui beberapa hal, bahwa foto yang mereka ambil dari lubang cacing ada gambar seseorang, dan mereka bertiga sadar bahwa orang yang digambar itu adalah Thor, dan mereka pun bergegas mencari Thor. Saat sampai di ruangannya, Thor sudah menghilang dan mereka kembali ke mobil. Namun siapa sangka mereka menabrak Thor lagi. Thor pun dibawa Jane ke tempatnya untuk dikasih baju dan menanyakan siapa dirinya sebenarnya. Thor pun meminta makan agar dia bertenaga, dan saat sedang makan, Thor mendengar tentang satelit yang jatuh di kawah dan risa seorang. Dan Thor pun menyadari bahwa itu adalah palunya dan dia bergegas pergi. Jane awalnya ingin mengantar Thor, namun Dr. Selvig memperingatkan Jane untuk menjauhi Thor, dan Thor pun berpisah dengan Jane, Selvig, dan Darcy. Di sisi lain, Loki sadar akan beberapa hal saat pertempurannya di Jotunheim, bahwa saat tangannya dipegang oleh Giant Frost, tangannya tidak membeku. Untuk mengetahui lebih lanjut, Loki pun pergi ke tempat penyimpanan pusat kekuatan Jotunheim, dan saat mengangkat pusat kekuatan Jotunheim, tubuhnya berubah seperti Giant Frost. Saat itu pula Odin melihat Loki yang berubah menjadi Giant Frost, dan Loki pun menanyakan asal-usulnya kepada Odin. Dan dia menjelaskan bahwa Loki adalah putra Laufey, dan tujuan Odin membawanya saat memenangkan perang terhadap Laufey ialah untuk membuat perdamaian kepada Jotunheim lewat Loki. Dan Loki baru sadar kenapa selama ini dia hanya sayang kepada Thor, karena Thor adalah putra asli Odin, dan sedangkan Loki adalah anak pungut. Namun pada saat itu pula Odin jatuh dan mati suri karena bebannya sangat berat. Teman-teman Thor ingin menemui sang raja, yaitu Odin, untuk memohon agar mengakhiri hukuman Thor. Namun ternyata yang duduk di tahta adalah Loki. Dan Loki menjelaskan bahwa Odin telah tertidur dan dia menggantikan Odin sebagai raja. Teman-teman Thor membujuk Loki agar membawanya kembali ke Asgard, namun dia menolak permintaan teman-teman Loki. Saat sampai di tempat Jane, dia melihat bahwa barang-barang Jane diambil oleh S.H.I.E.L.D. karena menurut Phil Coulson, agen S.H.I.E.L.D., peralatan Jane mengancam keamanan negara. S.H.I.E.L.D. juga menyita tempat palu itu untuk dijadikan penelitian.
Sebenarnya Sil meminjam alat-alat Jane untuk melakukan penelitian terhadap palu dan lubang cacing. Karena alat Jane bisa melakukan itu semua dan Coulson sebenarnya disuruh Fury untuk mencari pahlawan super. Jane akhirnya menemui Thor dan mengantarnya ke tempat palu tersebut, dan Jane juga berharap bisa mendapatkan jawaban dari Thor dan menunjukkan bahwa jembatan pelangi itu ada. Thor dan Jane sampai di tempat palu itu berada, namun tempat itu dijaga oleh tentara terlatih dan dipagari. Thor pun nekat nyusup karena dia berharap bisa mendapatkan kekuatannya kembali. Namun siapa sangka Thor tidak bisa mengambil palu tersebut dan dia pun putus asa dan sedih. Thor pun akhirnya ditangkap oleh S.H.I.E.L.D. dan diinterogasi oleh Phil Coulson, namun dia tidak menjawab sepatah apapun. Dan pada saat itu pula Loki mengunjungi Thor dan mengungkapkan bahwa ayahnya telah meninggal dan dia sekarang menjadi Raja Asgard. Jane kembali ke tempatnya dan meminta tolong kepada Dr. Selvig agar membebaskan Thor. Dr. Selvig pun akhirnya mau melakukannya, dan saat dia datang ke tempat S.H.I.E.L.D., Selvig berusaha merekayasa bahwa Thor adalah partnernya, dan dengan bantuan Selvig dia dibebaskan. Namun Phil Coulson juga menyuruh bawahannya untuk mengawasi Thor. Selvig dan Thor menuju ke bar, dan saat itu pula Thor merasa bahwa baru kali ini dia merasakan tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia juga baru sadar bahwa kesombongannya lah yang membuatnya seperti itu. Loki yang merebut tahta pengganti Odin, dia pergi ke Jotunheim untuk menawarkan kesempatan kepada Loki untuk membunuh Odin. Karena Loki tidak bisa membunuh Odin karena warga Asgard tidak terima raja pembunuh pendahulunya, sehingga dia menyuruh Loki untuk melakukannya, dan Loki pun juga berjanji akan mengembalikan sumber kekuatan Jotunheim, dan Loki pun setuju dengan tawaran Loki. Ketika Loki kembali dari Jotunheim, Heimdall penjaga gerbang curiga kepada Loki karena dia tidak bisa melihat dan mendengar Loki saat di Jotunheim. Heimdall di sini mempunyai kekuatan yang besar dan dia bisa melihat dan mendengar seseorang walaupun di planet lain. Loki pun menyuruh Heimdall tunduk kepadanya, dan Loki juga menyuruhnya agar tidak membuka Bifrost untuk siapapun. Teman-teman Thor yang tidak senang dengan peraturan Loki mencoba mengembalikan Thor dari pengasingan. Namun saat mereka sedang menyusun rencana untuk pergi, Heimdall menyuruh prajurit untuk memanggil teman-teman Thor. Mereka mengira Heimdall akan menghukum mereka karena mereka berencana untuk melawan perintah Raja Loki. Namun Heimdall malah membantunya dengan Bifrost untuk menuju ke bumi. Sadar akan rencananya, Loki mengirim destroyer robot yang tampaknya tidak bisa dihancurkan untuk mengejar teman-teman Thor dan membunuh Thor. Loki juga menghampiri Heimdall untuk memecatnya dan menjelaskan bahwa Heimdall bukan lagi warga Asgard. Namun Heimdall dengan senang hati menyerang Loki, namun dia dibekukan dengan sumber energi Jotunheim oleh Loki. Pada saat teman-teman Loki sampai di bumi, S.H.I.E.L.D. mengetahui ada lubang cacing yang terbuka dan para agen pun pergi ke tempat di mana lubang cacing itu. Teman-teman Thor akhirnya menemukannya dan mereka mengajak Thor untuk kembali ke Asgard. Namun Thor merasa tidak pantas untuk kembali ke Asgard. Dia berpikir bahwa ayahnya mati gara-gara Thor dan Thor memilih untuk tetap dalam pengasingan. Namun salah satu temannya memberitahu yang sebenarnya bahwa Odin masih hidup. Saat agen S.H.I.E.L.D. sedang meneliti bekas lubang cacing, tiba-tiba prajurit penghancur muncul dari lubang cacing dan Phil Coulson mengira bahwa itu baju mirip Iron Man. Namun pada saat itu pula agen S.H.I.E.L.D. diserang olehnya. Di sisi lain, Thor yang mengetahui prajurit penghancur muncul, dia menyuruh Jane untuk pergi. Namun dia menolak dan akhirnya mereka bekerja sama untuk mengevakuasi warga setempat. Teman-teman Thor melawan prajurit penghancur, namun mereka semua kalah.
Thor dengan berani menghampiri prajurit penghancur tanpa kekuatan, dan dia tahu bahwa yang mengirim prajurit penghancur adalah Loki. Dan dia pun meminta agar Loki jangan membunuh teman-temannya, tapi prajurit penghancur memukul Thor hingga terpental jauh. Thor yang hanya manusia biasa pun sekarat karena pukulan tersebut. Jane yang jatuh cinta dengan Thor pun menangisinya, dan saat akan mati, tiba-tiba palu yang berada di pusat penelitian terbang ke arah Thor. Dan pengorbanan Thor membuktikan bahwa dia layak untuk menggunakan Mjolnir, dan palu pun kembali kepadanya dan memulihkan kekuatannya dan mengalahkan prajurit penghancur. Saat akan menunjukkan jembatan pelangi kepada Jane, agen Phil Coulson menghampiri Thor, dan Thor pun langsung mengatakan bahwa dia akan bekerja sama dengan bumi. Dan Thor juga meminta agar agen Phil Coulson mengembalikan alat-alat Jane, dan Coulson pun setuju. Thor harus kembali ke Asgard untuk membereskan urusannya dengan Loki, dan dia juga bersumpah untuk kembali kepada Jane. Saat akan kembali, gerbang Bifrost tidak terbuka karena Heimdall membeku. Dan saat itu juga Loki membuka gerbang untuk Luffy dan para prajuritnya agar masuk ke Asgard. Heimdall dengan kekuatan yang besar berhasil memecahkan es di tubuhnya dan membunuh prajurit Luffy, dan sekaligus membuka gerbang untuk Thor dan teman-temannya. Dan teman-temannya pun sampai di Asgard dan menyuruh temannya untuk merawat Heimdall karena terluka parah, sedangkan dia bergegas mencari Loki. Di sisi lain, Luffy datang ke kamar Odin untuk membunuhnya, namun Loki mengkhianati Luffy dan membunuhnya. Thor juga sampai di kamar ayahnya, dan Loki mengatakan akan menghancurkan Jotunheim, dan dia menembak Thor dengan tongkatnya agar tidak menghalangi rencananya. Loki melancarkan aksinya dan dia menggunakan Bifrost untuk menghancurkan planet Jotunheim. Thor yang sudah berubah menjadi rendah hati berusaha menghentikan Loki, namun bagi Loki ini ajang pembuktian bahwa dirinya layak menjadi raja dengan cara menghancurkan planet Jotunheim. Namun Thor bersikukuh bahwa perbuatan Loki salah dan mereka akhirnya baku hantam. Thor bingung harus berbuat apa untuk menghentikan Bifrost yang menyerang Jotunheim, dan dia akhirnya menghancurkan jembatan pelangi dan juga menghancurkan Bifrost, dan Bifrost pun hancur dan planet Jotunheim selamat. Thor dan Loki pun jatuh, namun Odin yang sadar dari mati surinya menangkap dan mencegah anak-anaknya jatuh ke dalam jurang yang tercipta setelah penghancuran jembatan. Tapi Loki membiarkan dirinya jatuh saat Odin menolak permintaannya untuk mendapatkan persetujuan. Thor pun menebus kesalahannya dengan Odin dan mengakui bahwa dia belum siap untuk menjadi raja dan harus banyak belajar lagi. Sementara di bumi, Jane dan Erik Selvig dan juga Darcy mencari cara untuk membuka portal ke Asgard.
Dalam adegan pasca kredit, Selvig telah dibawa ke fasilitas SEAL di mana Nick Fury membuka koper dan meminta dia untuk mempelajari benda berbentuk kubus misterius yang menurut Fury mungkin memiliki kekuatan tak terhitung. Loki yang ternyata masih hidup dan sudah menghipnotis Selvig meminta untuk setuju. Inti dari film ini adalah seorang anak pungut yang cemburu karena kakaknya akan menjadi raja. Dan seperti biasa, quotes untuk film ini adalah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepi rawa. Jika kalian suka video ini, klik like and subscribe dan juga aktifkan notifikasi loncengnya. Bye.